Halo sahabat, selamat datang di channel Suksespedia. Seringnya kita melihat ikan yang dibudidayakan adalah ikan lele atau ikan nila ya, sehingga muncullah pertanyaan di benak sahabat, manakah yang lebih menguntungkan, budidaya ikan lele atau ikan nila? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa dijatuhkan secara sepihak dari kesuksesan yang diperoleh seseorang saja ya, namun juga dengan melihat dari berbagai faktor umum yang berasal dari diri sendiri ketika hendak memulai usaha budidaya ikan tersebut. Kira-kira faktor apa saja ya yang menentukan keberhasilan budidaya ikan lele atau nila supaya lebih untung? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah untung mana budidaya ikan lele atau nila, pemula wajib tahu versi dari Suksespedia. Lokasi kolam ikan. Hal pertama yang menjadi dasar pemilihan adalah lokasi kolam yang sahabat miliki. Memilih lokasi budidaya ikan merupakan langkah awal dalam usaha budidaya. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi adalah aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun aspek teknis. Kita tahu bahwa ikan lele tidak membutuhkan air yang mengalir atau jernih ya, sedangkan ikan nila membutuhkan air yang kaya oksigen dan bersirkulasi. Nah, jika lokasi kolam yang kamu miliki berada di dekat rumah dan tidak mau direpotkan dengan pemasangan alat sirkulasi air, maka sahabat bisa memelihara ikan lele saja. Sedangkan jika lokasi kolam kamu jauh dari rumah dan dikhawatirkan akan sering terlambat mengantarkan pakan, maka sebaiknya pelihara saja ikan nila. Karena ikan nila tidak memiliki sifat kanibalisme ketika lapar, sebagaimana kanibalisme pada ikan lele jika mereka lapar. Untuk kolam di area sawah yang airnya mengalir atau dekat dengan mata air juga sebaiknya pelihara ikan nila saja ya. Memelihara ikan lele pada air jernih hanya akan meningkatkan kanibalismenya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kemudahan mencari pakan alternatif. Lebih untung budidaya ikan lele atau ikan nila? Mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa kunci untuk memperoleh keuntungan besar dalam budidaya ikan adalah dengan menyediakan pakan alternatif yang berharga murah atau bahkan gratis. Walaupun begitu, pakan alternatif juga harus kaya akan protein agar ikan tidak hanya kenyang namun juga cepat membesar. Ikan lele lebih condong ke arah karnivora sehingga pakan alternatifnya kebanyakan dari jenis hewan seperti maggot, cacing, usus ayam, bangkai ayam, keong, ikan ruca, dan lain sebagainya. Sedangkan ikan nila bersifat omnivora yang makanan alternatifnya bisa diperoleh dari keong, cacing, maggot, bekatul, sisa sayur, ampas tahu, dan lain sejenisnya. Jika di wilayah sahabat mudah mendapatkan pakan alternatif lele, maka sebaiknya memilih memelihara ikan lele saja agar menekan biaya pakan pelet. Sedangkan jika lebih mudah memperoleh pakan alternatif nila, maka sebaiknya sahabat memelihara ikan nila saja ya, agar tak keluar terlalu banyak tenaga mencari pakan alternatif nila yang mungkin lebih sulit dicari. Ikan yang tak mudah stres dan kanibal. Stres pada ikan bisa berakibat nafsu makan yang hilang sehingga ikan sakit lalu mati. Stres bisa dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya suhu air kolam yang tidak tepat, air kolam diobok-obok, adanya serangan predator, dan lain sebagainya. Dalam hal ini ikan lele lebih mudah stres daripada ikan nila. Jika sahabat menangkap sebagian ikan lele saja dalam kolam, maka ikan lele lainnya akan merasa stres, serta nafsu makannya bisa berkurang. Lain halnya dengan ikan nila, dapat dikatakan bahwa ikan tersebut adalah ikan anti stres.
Selain stres pada ikan, ada lagi sifat yang merugikan, yaitu sifat kanibalisme. Lele juga sangat terkenal akan sifat kanibalismenya yang memakan sesama teman sendiri. Ini sangat merugikan peternak mengingat kanibalisme pada lele sangat tinggi. Intinya, jangan pernah memelihara banyak lele di air jernih ya, karena mereka bisa melihat kawanannya dan akan menyerang. Peliharalah lele hanya di kolam yang sudah hijau, sahabat. Untuk Nila, ikan ini tidak punya sifat kanibalisme, jadi sahabat tak perlu khawatir. Dalam faktor stres serta kanibalisme terbukti jelas bahwa ikan nila jauh lebih unggul dibanding dengan ikan lele. Padat tebar ikan dalam kolam. Padat penebaran adalah jumlah ikan yang ditebarkan atau dipelihara dalam satuan luas tertentu. Pada aspek padat tebar, maka ikan lele merupakan juaranya. Ikan lele mampu mencapai 200 ekor per meter persegi, di mana hal ini tidak mungkin dilakukan pada ikan nila. Karena ikan nila justru akan lama besar jika padat tebar ikan dalam kolam terlalu tinggi. Menurut info dari peternak ikan nila, agar cepat besar ikan nila membutuhkan lokasi yang cukup untuk bergerak bebas ke sana kemari. Total dari padat tebar pada budidaya ikan lele sangat berkontribusi pada perkembangan atau pertumbuhan hasil panen ikan lele di dalam kolam. Kolam ikan lele yang memiliki luas bervariasi membutuhkan detail perhitungan untuk memastikan hasil panennya. Baik di dalam kolam beton maupun kolam terpal, lele padat tebar dibutuhkan suatu kalkulasi spesifik agar jangan sampai populasi ikan lele di dalam kolam terlalu berlebihan. Sedangkan pada ikan nila punya padat tebar yang rendah, sahabat. Begini perhitungannya. Padat tebar kolam tanah untuk budidaya ikan nila sebanyak 15-30 ekor per meter persegi. Dengan asumsi ukuran benih sebesar 10 hingga 20 gram per ekornya dan akan dipanen dengan ukuran 300 gram per ekornya. Dari segi padat tebar, kemungkinan menguntungkan dari ikan lele karena sahabat bisa memelihara lebih banyak ikan dengan kolam yang lebih kecil. Tapi sahabat juga perlu memperhitungkannya dengan matang ukuran kolam saat akan budidaya ikan, baik ikan lele maupun ikan nila. Pemasaran. Pada aspek pemasaran sebenarnya ini bisa dibilang tergantung dari keuletan masing-masing pembudidaya dalam menjual ikannya. Hanya saja jika kita melihat dari segi permintaan pasar, maka untuk saat ini ikan nila lebih diminati. Hal ini karena sudah tersebarnya image buruk tentang ikan lele budidaya yang katanya diberi makan kotoran manusia, bahkan bangkai ayam. Padahal tidak semuanya seperti itu ya, sahabat. Berita tentang buruknya dampak konsumsi daging lele juga semakin menurunkan minat pembeli akan daging ikan lele. Kalau ikan nila masih banyak peminatnya baik pedagang maupun rumah makan. Namun jangan sampai menjadi pesimis, ikan lele sahabat akan tidak laku. Sekarang ini warung makan dengan menu lele sudah banyak ya. Jadi kemungkinan harga ikan lele pun juga sudah naik. Intinya, kedua ikan ini masih banyak peminatnya di masyarakat. Jadi, pembudidaya harus cerdas, melihat pasar dan meyakinkan pembeli untuk membeli hasil budidayanya. Tingginya minat masyarakat membudidayakan ikan jenis air tawar tidak dapat dilepaskan dari harga jual yang tinggi dan menjanjikan serta para pembudidaya ikan atau masyarakat lebih mudah dalam membudidayakan. Karena teknologinya yang digunakan telah dikuasai oleh banyak orang. Ikan yang banyak dibudidayakan masyarakat dan banyak peminatnya adalah ikan mas, nila, lele, dan ikan patin. Kalau menurut sahabat lebih menguntungkan budidaya ikan yang mana nih? Ikan lele atau ikan nila? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.